Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Lewat kesempatan ini, di video ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik serta fungsi organel-organel sel. Sebelum kita masuk pada perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu sel. Sel adalah unit dasar dan struktur terkecil penyusun makhluk hidup. Sel dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah kelompok sel yang tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sedangkan sel eukariotik adalah kelompok sel yang memiliki membran inti dan sistem endomembran. Selanjutnya kita masuk pada perbedaan sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel prokariotik tidak mempunyai sebuah membran inti atau nukleus, sedangkan sel eukariotik mempunyai sebuah inti sel yang nyata karena mempunyai sebuah membran inti. Yang kedua, ukuran sel. Sel prokariotik mempunyai ukuran lebih kecil, yaitu 1 sampai 10 diameter. Sedangkan sel eukariotik lebih besar, yaitu 10 sampai 100 diameter. Yang ketiga, flagela. Sel prokariotik mempunyai 2 protein penyusun. Sedangkan untuk sel eukariotik, flagelanya disusun atas banyaknya mikrotubula. Yang keempat, membran sel. Pada sel prokariotik mempunyai membran sel yang tidak mengandung karbohidrat dan kurang memiliki kandungan steroid. Sedangkan sel eukariotik mempunyai kandungan steroid dan karbohidrat yang berguna sebagai reseptor. 5. Ribosom. Pada sel prokariotik cenderung kecil, sedangkan pada sel eukariotik mempunyai ukuran ribosom yang besar. Yang keenam, operon. Operon hanya terdapat pada sel prokariotik, sedangkan sel eukariotik tidak mempunyai operon. 7. Reproduksi seksual. Jenis sel prokariotik tidak dapat melakukan meiosis, tetapi dapat melakukan konjungsi, sedangkan pada sel eukariotik tidak dapat melakukan sebuah meiosis. 8. Kloroplas. Untuk kloroplas hanya terdapat pada sel prokariotik saja, sedangkan sel eukariotik tidak. 9. Susunan kromosom ADN atau DNA. Untuk sel prokariotik memiliki kandungan kromosom sirkular, tetapi tidak memiliki kandungan histon. Sedangkan untuk sel eukariotik memiliki banyak multiple seluler dan mempunyai kandungan histon. 11. Dinding sel. Sel prokariotik mempunyai sebuah dinding sel yang cukup kompleks dan memiliki kandungan peptidoglikon, sedangkan sel eukariotik dinding selnya mempunyai bentuk komposisi kimiawi yang sederhana. 12. Permeabilitas membran inti. Pada sel prokariotik bersifat selektif, sedangkan sel eukariotik tidak. 13. Pembelahan sel. Pada sel prokariotik
membelah diri dengan cara binaris sisi, sedangkan pada sel eukariotik dengan cara mitosis. Selanjutnya kita masuk pada bagian fungsi organel-organel sel. Organel yang pertama yaitu nukleus atau inti sel. Nukleus memiliki fungsi untuk melindungi semua aktivitas sel, mulai dari metabolisme hingga pembelahan sel. Yang kedua, ribosom. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat sintesis protein dan merupakan contoh organel yang tidak bermembran. Yang ketiga, Golgi kompleks atau yang biasa disebut dengan badan Golgi. Organel ini berbentuk seperti kantong pipi yang berfungsi dalam proses sekresi lendir, glikoprotein, karbohidrat, lemak, atau enzim. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma memiliki fungsi sebagai transportat dan tempat menempelnya ribosom. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar yaitu untuk memproduksi protein, sedangkan retikulum endoplasma halus mengandung enzim yang membantu membangun molekul. Selanjutnya, membran plasma. Membran plasma memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengontrol masuknya nutrien serta sebagai keluarnya hasil metabolisme. Yang kedua, sebagai pemisah isi sel dari lingkungan luar dan sebagai reseptor perubahan lingkungan sel. Contohnya seperti perubahan suhu dan intensitas cahaya. Yang ketiga, sebagai pengatur dan penjaga konsentrasi lalu lintas senyawa atau ion yang masuk dan keluar sel. Yang keempat, sebagai pembungkus sel dan pembatas dari perluasan sel. Yang kelima, sebagai filter yang sangat selektif dan alat untuk transport aktif. 6. Sebagai sensor untuk sinyal-sinyal yang berbeda dari yang berada di luar sel. Yang ketujuh, sebagai pengatur proses eksositosis. Yang kedelapan, sebagai pelindung integritas dari bagian dalam sel. Dan yang terakhir, yang kesembilan, sebagai tempat berlangsungnya berbagai jenis reaksi kimia. Selanjutnya, yaitu mitokondria. Mitokondria memiliki fungsi sebagai pembangkit energi, membantu respirasi seluler, dan menyintesis ATP dengan mencegah gula, lemak, dan bahan lainnya. Berikutnya, sitoplasma. Sitoplasma memiliki fungsi yaitu untuk menjaga sel tetap stabil dan tempat molekulnya organela dan menyimpan dan membuat energi. Yang selanjutnya adalah lisosom.
Lisosom memiliki fungsi untuk mencegah bahan makanan dan membuat mudah untuk dicerna. Berikutnya ada DNA. DNA memiliki fungsi yaitu untuk menurunkan sifat dari satu sel ke sel lainnya. Selanjutnya ada sel wall atau yang biasa disebut dengan dinding sel. Dinding sel memiliki fungsi yaitu untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan bentuk sel. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.